Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat untuk Abi Haji bin Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Camp Umi Ida. Yang kami hormati pula ada Bapak Ibu Dewan Guru, jajaran pengurus, serta semua teman-teman yang berbahagia. Tak lupa untuk keluarga saya di rumah, semoga sehat selalu, rezeki dilancarkan, dan segala urusannya dimudahkan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya Hilal Fadila Aulia dari kelas 9 MTS Al-Qarnul Roibani Fida. Di sini saya akan mempresentasikan materi imajinasi saya dari kitab yang baru, kitab Nabi Sulaiman. Ada bab pertama. Nah, di bab pertama ini ada kita di mapping ini kita kayak mengetahui dulu siapa sih Nabi Sulaiman itu. Nah, jadi Sulaiman disebut di dalam Al-Quran itu sebanyak 16 kali di dalam banyak surat, misalnya Al-Baqarah. Dan surat itu nama Nabi Sulaiman ini disebutkan sebanyak 16 kali. Nabi Sulaiman ini adalah putra Daud bin Aisyah bin Awid dan bin lainnya. Aku jadi cuma nyebutin sini aja. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud. Jadi ayah dan anak itu sama-sama menjadi seorang rasul. Nah, diperkirakan di dalam buku ini diperkirakan tahun hidupnya Nabi Sulaiman itu adalah pada 975 sampai 935 sampai 975 sebelum Masehi. Nah, kemudian diangkat menjadi rasul itu pada tahun sebelum Masehi. Jadi di bukunya tulisannya kayak gitu ya guys. Nah, jadi pada umur belasan tahun beliau itu sudah dikaruniai oleh sebuah kecerdasan pikiran. Beliau itu cerdas, beliau itu bijaksana, beliau itu kritis dalam mengambil keputusan. Jadi itu sudah menonjol dari umur belasan tahun, bakat-bakat beliau itu sudah muncul. Nah, kemudian beliau ketika diutus sebagai rasul, beliau itu diutus kepada bangsa Israel yang berada di Palestina. Kemudian wafatnya itu berada di Rahbam, Baitul Maqdis, Palestina. Adapun ayah Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu juga seorang raja sekaligus seorang rasul. Kemudian dikaruniai anak seorang Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini juga penerus dakwahnya dari ayahandanya. Ada pula ibu dari Nabi Sulaiman itu adalah seorang janda, kemudian nikah kepada Nabi Daud alaihissalam itu ketika Nabi Daud umur 70 tahun. Kemudian istrinya ini, ibunya dari Nabi Sulaiman itu adalah seorang yang sangat solihah dan baik hati. Nah, ibunya tuh pernah berkata kepada Nabi Sulaiman, hendaklah kamu jangan memperbanyak tidur malam, karena sesungguhnya barang siapa memperbanyak tidur malam, mereka akan menjadi orang fakir pada hari kiamat yang akan datang. Adapun tentang ilmu, nah dulu Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberi 3 pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah tahta. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu memilihnya ilmu, dan ternyata pilihan beliau itu adalah pilihan yang paling tepat. Ketika beliau memilih ilmu, ketika itu juga Allah menurunkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam harta dan tahtanya juga. Nah, ilmu adalah yang terbaik. Nah, karena ilmu itu ringan dibawa kemana-mana, karena ya udah ilmu kan ada di otak, maksudnya nggak dohir, nggak nyata gitu kan. Kalau misalnya harta ya berarti kan kita pakai uang, emas dan lain sebagainya, itu ada berat gitu kan. Semakin banyak harta, semakin berat kita membawanya. Kalau semakin banyak ilmu kan kita nggak bisa ngerasain ilmu itu sebanyak apa, nggak bisa ngerasain beratnya kayak gitu. Nah, ilmu juga seperti sebuah biji yang akan tumbuh, semakin banyak nangkanya semakin berkembang kayak gitu.
Nah, ilmu juga ada sebagai cahaya. Nah, berkat ilmu tadi yang telah dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi wasallam, beliau dapat menguasai dunia dan memerintah kepada orang lain itu dengan adil dan dengan bijaksana. Nah, maka dari itu Nabi Sulaiman itu dikenal dengan kecerdasan otaknya, keagungannya, dan sebagai orang yang kaya raya. Nanti hikmah. Nah, hikmahnya itu adalah bahwa ilmu adalah yang paling mulia. Nah, barang siapa memiliki ilmu pasti dapat ditinggikan derajatnya, dan pasti ilmu itu memiliki manfaat baik untuk diri sendiri maupun baik orang lain dan lingkungan sekitar. Pernah dikatakan juga Allah tidak akan menerima amalan seseorang ketika seorang itu tidak memiliki ilmu. Jadi hendaklah kalian bekerja-kerja dalam kebaikan, fastabiqul khairat, untuk mencari ilmu kayak gitu. Nah, jadi kayaknya presentasi pada malam hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang dan lebihnya bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.